Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Lufi di pembelajaran ekonomi. Baiklah, anak-anakku semua. Pada pertemuan lalu kita telah membahas tentang bukti transaksi dan akun-akun apa saja yang ada dalam akuntansi. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan menganalisis dari bukti transaksi tersebut. Kita akan membuat yang namanya jurnal. Nah, untuk membuat jurnal, maka perlu yang namanya analisis bukti transaksi. Nah, dari bukti transaksi itu nanti akan dibuat ke dalam jurnal umum. Nah, lalu bagaimana Bu caranya? Bagaimana cara membuat bukti transaksi itu kok bisa jadi jurnal? Oke, kita akan pelajari. Nah, di sini sudah Bu Lufi sediakan beberapa contoh bukti transaksi yang terjadi di sebuah perusahaan jasa. Nah, ada 4 ya, oke. Ada 4 jenis transaksi, ada 4 transaksi yang terjadi di perusahaan ini. Nah, sebelum kita lanjut bagaimana caranya kita membuat transaksi ini menjadi sebuah jurnal umum, maka kita harus mengingat. Nah, di sini kita harus melakukan yang namanya analisis transaksi. Nah, jadi dari keempat transaksi tersebut itu harus dianalisis terlebih dahulu. Lalu stepnya bagaimana? Ini dia. Yang pertama yang akan kita lakukan itu adalah Oke, nah agar pencatatan transaksi ke dalam jurnal itu lebih mudah dilakukan, maka dari bukti-bukti pencatatan perlu dianalisa terlebih dahulu. Jadi bukti-bukti transaksi tadi itu perlu dianalisa. Nah, analisa bukti transaksi sendiri itu yang pertama. Kita harus mengetahui transaksi tersebut itu akan mempengaruhi akun atau rekening apa. Apakah transaksi tersebut mempengaruhi rekening harta atau mempengaruhi akun utang atau modal atau pendapatan atau mungkin beban. Nah, kemudian kalau kita sudah mengetahui, oh ternyata bukti transaksi tadi mempengaruhi akun harta misalkan. Nah, yang kedua adalah akun yang dipengaruhi itu bertambah atau berkurang. Nah, kita harus ingat bahwa setiap akun-akun tersebut ketika bertambah itu maksudnya debit atau kredit ya. Nah, itu harus diingat-ingat, kalau perlu dihafalkan. Nah, kemarin itu sudah Bu Lufi jelaskan juga kalau akun harta. Ketika harta bertambah masuk ke debit, ketika harta berkurang masuk ke kredit. Nah, kemarin sudah Bu Lufi buatkan tabel ya. Nah, sudah Bu Lufi buatkan tabel yang nantinya akan mempermudah kalian ketika menghafalkan saldo-saldo akun itu normalnya di mana, di debit atau di kredit. Nah, kalau sudah tahu nih, oh ternyata akun hartanya bertambah. Nah, langkah yang ketiga adalah akun yang bertambah atau berkurang tersebut tadi dicatat di sebelah mana. Oh, ternyata akun hartanya itu bertambah, maka akan dicatat di sebelah debit. Nah, setelah itu baru yang terakhir, berapa jumlahnya. Nah, nominal di situ harus dituliskan sesuai. Nah, kita mulai belajar menganalisis ya. Oke, di tanggal 5 Februari 2020 ya, transaksinya itu buktinya berbunyi begini. Menerima investasi dari pemilik perusahaan berupa uang tunai sebesar 5 juta dan sebuah kendaraan sebesar 80 juta. Ingat, analisis pertama adalah transaksi tersebut mempengaruhi akun apa. Di sini sebenarnya sudah ada kata kuncinya. Nah, menerima investasi. Sudah ada kata-kata investasi di sini. Nah, berarti investasi di sini masuknya adalah modal. Nah,
menambah modal. Berarti kan seperti itu. Nah, investasi di sini maksudnya adalah modal. Kemudian dari pemilik perusahaan berupa uang tunai. Nah, uang tunai kemarin Bu Lutfi sudah menyampaikan uang tunai atau bisa sering disebut. Oke, setelah kita tahu mempengaruhi akun apa, kemudian yang kedua, ini dua ya. Yang kedua, akun yang dipengaruhi itu bertambah atau berkurang. Ya. Yang pertama tadi ada investasi di sini atau modal. Ya. Menerima investasi perusahaan itu berarti memperoleh modal tambahan dari pemilik. Berarti secara otomatis modal perusahaan akan bertambah. Wong tadinya ndak punya uang tunai 5 juta, diberikan uang tunai 5 juta, ndak punya kendaraan, diberikan kendaraan, berarti maka otomatis modalnya akan bertambah. Nah, modal bertambah, ya, modalnya akan bertambah, masuk pada sisi kredit. Analisis yang ketiga, akun yang bertambah atau berkurang itu harus dicatat di sebelah debit atau kredit. Ketika modalnya bertambah, maka akan masuk pada kredit. Ya. Kemudian yang berupa uang tunai ini tadi kan ada kas Bu, uang tunai itu kas. Nah, yang uang tunai ini tadi kas. Tadinya tidak punya uang tunai 5 juta, diberi uang tunai 5 juta. Berarti kan artinya kasnya bertambah kan? Nah, berarti kasnya bertambah. Sama halnya dengan kendaraan. Kendaraannya juga ikut bertambah. Nah, ketika kas atau harta, kas, kendaraan itu masuk pada harta. Nah, ketika harta itu bertambah, maka akan masuk pada sisi debit. Berapa nominalnya? Nominalnya adalah 5 juta sesuai dengan transaksi, bukti transaksi. Oke, kita lanjutkan ke transaksi yang kedua, analisis untuk transaksi yang kedua. Di tanggal 8 Februari, perusahaan membeli peralatan bengkel secara tunai sebesar 2 juta. Nah, kita analisis di sini. Ada membeli peralatan bengkel secara tunai. Sudah pasti ya di sini ya. Oke, ada membeli peralatan bengkel secara tunai. Tadi sebesar 2 juta. Membeli peralatan sudah pasti masuk akun harta. Ya kan, ditulislah peralatan di sini. Kemudian ketika kita ingin membeli peralatan, pasti akan menggunakan yang namanya uang tunai. Ya kan? Pembeliannya saja dilakukan secara tunai. Pasti di situ akan berhubungan dengan uang tunai, maka berhubungan dengan yang namanya kas. Nah, peralatannya bagaimana? Wong peralatan tadinya tidak punya, kemudian kita beli, berarti peralatannya jadi bertambah di sini. Nah, peralatan bertambah masuk pada sisi debit. Nominalnya berapa? Nominalnya 2 juta. Sesuai dengan bukti transaksi. Nah, karena kita belinya itu pakai uang secara tunai, maka kas kita akan berkurang. Kas berkurang berarti harta berkurang, maka masuk pada sisi kredit. Nominalnya adalah sama sebesar 2 juta. Itu ya. Oke, next. Di transaksi yang ketiga, tanggal 11 Februari, membeli perlengkapan bengkel sebesar 10 juta, baru dibayarkan 8 juta. Nah ini, kita membeli perlengkapan bengkel di sini. Ya kan, kita membeli perlengkapan bengkel. Maka, akun yang akan berpengaruh adalah yang pertama ada perlengkapan, jelas pasti. Oke. Kemudian baru dibayarkan 8 juta. Nah, baru dibayarkan 8 juta. Berarti
kasnya, uang kas kita itu keluar, kan gitu. Uang kas kita keluar di sini. Kita tulis dulu akunnya, masuk pada akun kas. Kemudian dilihat di sini, uang beli perlengkapannya 10 juta, kok masih dibayarkan 8 juta. Berarti masih kurang dong uang kita. Nah, maka akan menambah satu akun lagi di sini, yaitu akun utang. Nah, ketika perlengkapannya itu bertambah, ya kan, ini tadi kan membeli perlengkapan. Nah, jadi bengkel nambah perlengkapan, berarti bertambah. Harta bertambah, masuk pada sisi debit. Nominalnya berapa? Nah, nominalnya sesuai di sini karena membeli perlengkapan bengkelnya sebesar 10 juta. Maka di sini juga nominalnya 10 juta. Nah, kemudian baru dibayarkan. Kasnya keluar uang. Nih di sini. Keluar uang berapa? Keluar uang 8 juta untuk membayarkan perlengkapan bengkel tadi. Kasnya berkurang, masuk sisi kredit sebesar 8 juta. Lalu masih ada ini. Nah, uang belinya peralatan 10 juta baru dibayar 2 juta. Maka ada utang di sini. Nah, utangnya jadi bertambah. Wong tadinya tidak punya utang kok. Sekarang jadi punya utang gara-gara membeli perlengkapan bengkel. Utang bertambah, masuk pada sisi kredit. Sebesar berapa sisanya? 10 juta dikurangi 8 juta. Utangnya adalah sebesar 2 juta. Jelas ya? Oke, kita lanjutkan ke transaksi yang nomor 4, yang terakhir nih. Nah, transaksinya berbunyi seperti ini. Menerima pelunasan piutang. Ya, ada kata-kata di sini pelunasan piutang dari customer sebesar 1 juta. Ada di sini akun harta berupa piutang. Nah, piutangnya tinggal kita tulis saja. Oh, berarti analisisnya ada piutang. Kemudian ketika ada orang melunasi piutangnya, maka akan berpengaruh pada akun apa? Akun kas, pasti. Nah, kasnya bagaimana? Kasnya akan bertambah. Akan bertambah pada sisi debit sebesar 1 juta sesuai dengan bukti transaksinya. Kemudian piutangnya karena sudah dibayar oleh customer, piutangnya sudah dibayar oleh customer, maka piutangnya akan berkurang di sini. Piutang berkurang masuk pada sisi kredit karena piutang itu masuk dalam harta. Nominalnya adalah 1 juta. Nah, dari beberapa analisis tadi, kita buat jurnal umum akan seperti ini. Nah, kalau tadi penulisan ini kreditnya itu tidak menjorok ya. Nah, dalam jurnal umum penulisan kredit nanti tulisannya agak menjorok ke dalam. Jadi sisi debitnya itu di sini tidak menjorok, sedangkan sisi kreditnya itu menjorok ke dalam begini. Nah, ini agar apa? Untuk membedakan mana sisi debit dan mana sisi kredit. Nah, dan antara sisi debit ini dan sisi kredit, jika dijumlahkan hasilnya akan sama atau balance. Nah, jadi ini harus sama semua, ini dan ini. Nah, sisi debit, sisi kredit itu harus sama semua. Artinya balance. Ketika tidak sama, berarti terjadi di situ kesalahan penulisan. Nah, ketika terjadi tidak balance seperti itu, harus dianalisis lagi mana bukti transaksi yang salah menuliskan di jurnal. Nah, gitu ya. Tadi adalah beberapa bukti transaksi yang mempengaruhi akun harta.